Jadi pada chapter 7 ini saya akan menjelaskan mengenai CNN. Jadi di sini terdapat teori dan praktek. Nah, teorinya pertama itu jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer dan dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Jadi file text digunakan atau dilakukan tokenizer itu untuk diberikan urutan atau indeks karakter dan unit dokumen yang telah ditentukan. Misalnya, nah ini inputnya. Misalkan di sini inputnya friend, Roman, country, lend me your ears. Nah, outputnya itu kita pisahkan menjadi indeks-indeks atau menjadi seperti array. Sini ada friend, Roman, countryman, lend me your ears. Kemudian, jelaskan konsep dasar key-fold cross-validation pada dataset komentar YouTube. Nah, contohnya itu di sini ada satu atau beberapa source code atau kode. Misalkan di sini parameter atau ini definisikan key fold dan split. Yang pertama itu ada stratified key fold dan splitnya itu 5. Kemudian split dipanggil key fold dot split d class. Pada coding di atas terdapat variabel key fold yang dalamnya berisi parameter split yang diisikan dengan nilai 5. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pengolahan data akan diulang setiap datanya sebanyak 5 kali dengan atribut kelas sebagai acuan pengolahan datanya, lalu kemudian akan dihasilkan akurasi dari pengulangan data tersebut sebesar sekian persen tergantung datanya seperti apa. Nah, misalkan di sini tuh data, terus hasilnya 1, 2 dan seterusnya. Ini kan karena 5 berarti hasilnya 5. Kemudian apa maksudnya kode program for train test in split dilengkapi dengan ilustrasi. Jadi for train itu digunakan untuk melakukan training atau pelatihan data yang sudah diilustrasikan sebelumnya, sedangkan test in split itu digunakan untuk membatasi jumlah data yang akan diinputkan atau data yang akan digunakan. Kemudian maksud dari kode program train konten ini maksudnya itu untuk membaca isian kolom pada L yang bernama konten sebagai data training dan data testing untuk program. Nah, contohnya misalkan ada beberapa kendaraan atau beberapa klasifikasi barang atau buah-buahan. Nah, nanti kontennya itu apa? Misalkan apel itu memiliki warna merah dan warna hijau. Nanti dilihat apa yang akan membedakannya, jenis-jenis apel misalkan atau jenis-jenis bunga. Kemudian maksud dari tokenizer ini Numwords 2000 dilengkapi. Nah, jadi tokenizer sama dengan tokenizer Numwords sama dengan 2000 ini digunakan untuk membaca kalimat yang telah dibuat menjadi token sebanyak 2000 kata. Kemudian yang ini tuh fit on text digunakan untuk membuat membaca
data token teks yang telah dimasukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi train content. Kemudian fungsi dari train input tokenizer.test to matrix bla 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 ini. Nah, jadi digunakan untuk bagi pengubah urutan teks yang tadi telah dilakukan tokenizer menjadi matriks yang berurutan seperti TF-IDF. Kemudian fungsi dari train input np bla 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 ini jadi digunakan untuk membagi matriks TF-IDF dengan penentuan maksimum array sepanjang sumbu sehingga akan menimbulkan garis ke bawah dan ke atas yang membentuk gambar V. Kemudian hasil tersebut tuh akan dimasukkan variable .train input dan test input dengan metode absolute yang berarti tanpa bilangan negatif. Kemudian maksud dari train output np bla 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 untuk merubah nilai vektor yang ada pada atribut kelas menjadi bentuk matriks dengan pengurutan berdasarkan data indeks, training, dan testing. Kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi di listing? Nah seperti ini, misalkan mode sama dengan sekuensial bla bla bla, seperti ini kodenya. Jadi model sekuensial itu berarti variabel model berisi metode sekuensial yang berguna untuk searching data dengan menerima parameter atau argumen kunci dengan langkah tertentu untuk mencari data yang telah diolah. Kemudian model akan ditambahkan metode add dengan dense yang berarti data-data yang diinputkan akan terhubung dengan data 612 dan 2000 data kata atau word. Kemudian bentar. Model tersebut dimasukkan fungsi activation dengan rumus atau metode tertentu atau relu. Setelah itu akan di drop out 0,5 atau dipangkas banyak 50% karena pada pohon berlaku terlalu akurat terhadap data. Nah, contohnya seperti ini, seperti gambar di sini. Kemudian ini train output np util to kategorikal. Kemudian dari fungsi listing ini model compile bla 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 optimizer ada Mac. Jadi model tersebut kemudian dikompil atau dikembalikan kembali fungsi nilainya, yang mana mengembalikan nilai loss yang diambil dari fungsi ADAMAC yang berguna untuk mengetahui nilai lossnya. Kemudian matriks sama dengan akurasi merupakan akurasi dari nilai matriksnya berapa. Kemudian terdiri atas beberapa layer atau hidden layer, beberapa antara deep learning memakai algoritma dari DNN, dan DNN merupakan algoritma yang ada pada deep learning. Misalkan ini ilustrasinya, misalkan input layernya itu ada 2, kemudian hidden layernya ada input kan beberapa menjadi 4, kemudian outputnya menjadi 1. Kemudian apa itu deep learning? Deep learning itu merupakan salah satu algoritma yang seperti neural network yang menggunakan metadata seperti inputan dan mengolahnya menggunakan layer-layer yang tersembunyi. Kemudian bedanya dengan deep learning, deep neural network itu merupakan algoritma jaringan saraf melakukan pembuatan terhadap data yang sudah ada pada sebagai acuan untuk data inputan selanjutnya. Kemudian ini perhitungan algoritma konvolusi dengan ukuran stride NPM mod 3 plus 1 x mod 3 plus 1 max terdapat polling. Nah, apa itu stride? Stride itu acuan atau parameter yang menentukan pergeseran pada liter Excel. Sebagai contoh, nilai stride 1 yang berarti liter alter yang bergeser sebanyak 1 Excel. Apa itu max polling? Contohnya pada gambar, tentukan max polling 3x3 atau dengan stride 1 yang berarti setiap pergeseran
satu pixel akan diambil nilai terbesar dari pixel 3x3 tersebut. Contohnya misalkan ini 3x3, ini max pollingnya, kemudian menggunakan metode max polling, dan ini yang 2x2. Kemudian pada prakteknya ini cukup menjelaskan setiap baris kode yang telah dibuat. Nah, di sini terlebih dahulu kan harusnya diimport dulu. Karasnya sudah diinstal, namun tetapi di sini saya masih error. Nah, ada error. Kemudian kita running yang kedua. Ini untuk menginisiasi variabel image dan kelas dengan variabel array yang kosong. Ini kosong, image classes. Kemudian membuka yang berada di folder yang sudah menjadi CS file. Nah, kemudian membuat looping, menginisiasi variabel, membuat looping dengan i sama dengan 0 for row in CSV reader. Kemudian dibuat variabel image berisi isi keras untuk aktivasi tersebut. Nah, pembagian data yang ada pada image banyak 2,55 255,0. Kemudian ini mengimport random pada fungsi image. Kemudian menginisiasi variabel split idx sebagai integer 0,8 panjangnya integer dan 0,8% maksudnya dikali dari pengembalian jumlah dari variabel image. Kemudian menginisiasi train dengan isi lebih besar split idx, kemudian dan menginisiasi variabel test dengan image split idx. Kemudian ini juga melakukan import numpy s np, kemudian membuat variabel dengan np dengan nama train input, dan hasilnya itu np array dan berisi dari row 2 dari data train. Nah, ini sama test input, train output, dan test output. Kemudian selanjutnya dari form sklearn preprocessing import label encoder melakukan import library one hot encoder dari sklearn. Kemudian ini untuk mengconvert nama kelas dengan one hot encoding. Ini sama variabel, ada dua variabel di sini, label encoder dan integer encode. Yang dengan isinya itu, yang pertama itu ada label encoder, yang kedua itu label encoder.vTransform, berfungsi untuk mengconvert variabel classes dalam bentuk integer. Kemudian ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian jadi di sini ini itu untuk menginisiasi variabel one hot encoder dengan isi one hot encoder sparse false. Ini integer encode dengan isi integer encode yang tadi isi convert pada fungsi yang sebelumnya. Satu, dari sini masih error karena font array with no sample shape 0,1. Jadi kalau misalkan ini tuh dibutuhkannya itu 1 minimum. Kemudian ini mengconvert data train output menggunakan variabel label dengan train output. Jadi di sini ada
variabel train output integer dengan variabel ke dalam train output di sini. Kemudian ada variabel train output sama dengan isinya itu ada one hot dalam fungsi one hot encoder. Kemudian ini variabel test output integer mengkonvert data test output menggunakan variabel label encoder ke dalam variabel test output. Kemudian ini test output ini mengkonvert variabel test output integer ke dalam fungsi one hot encoder. Kemudian num classes menginisiasi variabel num classes dengan isi variabel label encoder dan classes. Kemudian di print isinya berapa, dan di sini hasilnya saya masih error karena ini fitnya belum berjalan. Jadi sebelumnya itu udah digunakan argumen atau menggunakan metode yang sama. Kemudian di sini karena import yang ini tuh masih error yang keras, ada error di TensorFlow-nya. Nah, jadi di sini ini itu fungsinya untuk melakukan import library sekuensial dari kelas dan dari kelas layer yang sama. Intinya ini untuk mengimport library dance, dropout, flatten, taruh kemudian curve 2D, max polling 2D. Kemudian di sini mendesain jaringan, menginisiasi variabel model dengan isian library sekuensial. Di sini modelnya itu menggunakan sekuensial. Kemudian didefinisikan model ditambahkan library conv 2D 32 bit dengan ukuran kernel 3x3 dan fungsi perhitungannya. Nah, di sini modulnya masih belum didefinisikan. Jadi untuk solusinya tinggal didefinisikan saja modul yang kita perlukan. Ini sudah dijelaskan yang tadi kan, ini mengimport library yang menggunakan library max polling, conv2d, max polling 2d, flatten, dance, dropout, dance, loss, dan lain-lain. Kemudian di print. Nah, kemudian ini melakukan import keras callback. Menginisiasi variabel tensor board dengan isi library keras. Kemudian ini model vtrain input ini untuk menginisiasi variabel tensor board ini. Jadi di sini 5 menit kali 10 IPO sama dengan 50 menit. Jadi fungsi model ditambahkan metode fit untuk mengetahui perhitungan dari train input, train output dengan bit size 32 bit. Kemudian di print lossnya berapa, akurasinya berapa. Kemudian mengimport time library time, kemudian menggunakan looping ketentuan konvolusi 2 dimensi 12 seperti berikut. Kemudian menentukan ukuran besaran pixel dari data atau convert satu pixel menjadi data yang berada di codingan di bagian bawah ini. Kodenya itu misalkan di sini kan dance-nya 128, 256, 12 dan seterusnya. Kemudian dropout-nya itu dengan ketentuan 0%, 25, 50, 75. Kemudian di sini tetap ada penambahan metode add pada variabel konvolusi 2 dimensi. Ini ada penambahan metode, misal di sini tuh tambahkan metode conv, max polling, flatten, dance, dropout dan lain-lain nih, seperti dilihat ada di sini. Kemudian di sini dilihat akurasinya berapa. Kemudian model vtrain input, train output. Dan jadi menginisiasi variabel n dan elapse and start. Kemudian mencetak hasil perhitungan yang tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian di sini masih menggunakan model sekuensial.
variabel ditambahkan library conv 2D, max polling, flatten, dense, dropout, dense, dan mengcompile model untuk mendapatkan data loss dan akurasi dan optimasi. Kemudian di print modelnya itu. Jadi karena di sini masih belum mendefinisikan model itu, jadi di sini masih menggunakan join and test data, kemudian model shape, match symbol, model masih belum didefinisikan karena di sini masih error dan cukup mendefinisikannya saja. Kemudian di sini juga mengimport library class model, menginisiasi variabel model untuk meload data yang telah simpan tadi. Kemudian menginisiasi variabel label encoder kedua dengan isian fungsi label encoder, membuat fungsi predict dengan pad. Jadi di sini memprediksikan image bla bla bla. Di sini prediksinya ada model 2.predict new image receive dengan ukuran 1, 32, 32 dan 3. Nah, ini untuk melakukan prediksi. Ini di sini masih error, nanti saya jelaskan. Kemudian mungkin cukup sekian dulu videonya, dan nanti apabila masih ada yang error atau modul yang belum diinstal bisa diinstal di CMD. Misalkan